Oke teman-teman, jadi jangan bikin asam amino atau sejenisnya itu dari daging ikan laut ya. Kenapa bisa gitu? Karena udah banyak yang membuktikan bikin asam amino itu pengaruhnya tidak terlalu besar untuk tumbuhan ya teman-teman. Jadi balik lagi ke zaman dahulu, kalau teman-teman bikin atau ingin tanaman budidaya teman-teman itu subur dan hemat pupuk kimia, teman-teman sebenarnya bisa bikin asam amino dari kotoran hewan yang masih fresh, yang baru keluar. Nah, perbandingannya, kalau teman-teman bikin asam amino dari ikan laut itu harganya mahal, sehingga teman-teman ngasih asam amino ke tumbuhan itu hanya sedikit. Kan gitu. Otomatis apa? Ya otomatis tumbuhannya nggak subur. Tapi kalau teman-teman itu bikin asam aminonya itu banyak dan sering, karena dibikinnya dari kotoran hewan yang masih baru, ya teman-teman nggak akan pelit ngasih asam amino ke tumbuhan. Kan gitu. Meskipun kualitas asam amino dari kotoran hewan itu lebih rendah daripada asam amino yang terbuat dari daging ikan. Tapi pertanyaannya, konsistensi sama kuantitas jumlah asam amino yang diberikan kepada tanaman jelas akan lebih banyak yang dari kotoran hewan. Jadi jangan salah teman-teman, asam amino itu bisa dibuat dari rumput, getepok pisang, bisa juga dari kotoran hewan yang fresh. Kalau kotoran hewan yang atau yang udah kena cahaya matahari, kena hujan, udah lapuk jadi tanah, itu udah banyak yang menguap dan juga larut ke air teman-teman. Kandungan yang akan dijadikan asam aminonya gitu. Makanya mending ya ikannya buat dimasak aja buat sarapan. Setelah sarapan teman-teman bersihin kandang ya, entah kandang sapi, entah kandang kambing, domba, ayam, semua kotoran itu silakan teman-teman fermentasi biar jadi asam amino gitu teman-teman ya. Logika sederhana saja itu. Nah kemudian teman-teman anggaplah teman-teman udah mengumpulkan kotoran ayam nih, satu ember besar ya kan. Terus teman-teman, kotoran ayam itu kan kalau dimasukin ke ember besar ya nggak bisa padet kan. Terus jangan dipadetin ya, cukup ditambah air. Nah nanti kotorannya akan dalam 1 minggu dia akan larut dalam air. Bukan larut sih ya, maksudnya kayak unsur hara yang atau asam amino yang ada di kotorannya itu setelah 7 hari difermentasi itu udah larut di air gitu loh. Meskipun belum semuanya, karena ya nggak mungkin bisa semuanya itu larut ke dalam air, karena ada yang namanya ampas gitu ya teman-teman. Nah setelah itu teman-teman ambil ya fermentasi itu tadi 1 liter, terus 1 liter dicampur dengan air 20 liter. Setelah itu diapakan? Dikocokkan ke pangkal tanamannya teman-teman gitu teman-teman ya. Sangat sederhana bukan? Entah itu teman-teman mau bikin pupuk apa saja itu bisa. Ya wes gitu dulu teman-teman, terima kasih, semoga kalian semua sehat selalu dan lancar rezekinya. Yang Islam jaga sholatnya. Dadah. Oke teman-teman, jadi jangan bikin asam amino atau sejenisnya itu dari daging ikan laut ya. Kenapa bisa gitu? Karena udah banyak yang membuktikan bikin asam amino itu pengaruhnya tidak terlalu besar untuk tumbuhan ya teman-teman. Jadi balik lagi ke zaman dahulu, kalau teman-teman bikin atau ingin tanaman budidaya teman-teman
itu subur dan hemat pupuk kimia, teman-teman sebenarnya bisa bikin asam amino dari kotoran hewan yang masih fresh, yang baru keluar. Nah, perbandingannya, kalau teman-teman bikin asam amino dari ikan laut, itu harganya mahal sehingga teman-teman ngasih asam amino ke tumbuhan itu hanya sedikit. Kan gitu. Otomatis apa? Ya otomatis tumbuhannya nggak subur. Tapi kalau teman-teman itu bikin asam aminonya itu banyak dan sering, karena dibikinnya dari kotoran hewan yang masih baru, ya teman-teman nggak akan pelit ngasih asam amino ke tumbuhan. Kan gitu. Meskipun kualitas asam amino dari kotoran hewan itu lebih rendah daripada asam amino yang terbuat dari daging ikan. Tapi pertanyaannya, konsistensi sama kuantitas jumlah asam amino yang diberikan kepada tanaman jelas akan lebih banyak yang dari kotoran hewan. Jadi jangan salah teman-teman, asam amino itu bisa dibuat dari rumput, getepok pisang, bisa juga dari kotoran hewan yang fresh. Kalau kotoran hewan yang atau yang udah kena cahaya matahari, kena hujan, udah lapuk jadi tanah, itu udah banyak yang menguap dan juga larut ke air teman-teman. Kandungan yang akan dijadikan asam aminonya gitu. Makanya mending ya ikannya buat dimasak aja buat sarapan. Setelah sarapan teman-teman bersihin kandang ya, entah kandang sapi, entah kandang kambing, domba, ayam. Semua kotoran itu silakan teman-teman fermentasi biar jadi asam amino gitu teman-teman ya. Logika sederhana saja itu. Nah kemudian teman-teman anggaplah teman-teman udah mengumpulkan kotoran ayam nih, satu ember besar ya kan. Terus teman-teman, kotoran ayam itu kan kalau dimasukin ke ember besar ya nggak bisa padet kan. Terus jangan dipadetin ya, cukup ditambah air. Nah nanti kotorannya akan dalam 1 minggu dia akan larut dalam air. Bukan larut sih ya, maksudnya kayak unsur hara yang atau asam amino yang ada di kotorannya itu setelah 7 hari difermentasi itu udah larut di air gitu loh. Meskipun belum semuanya, karena ya nggak mungkin bisa semuanya itu larut ke dalam air, karena ada yang namanya ampas gitu ya teman-teman. Nah setelah itu teman-teman ambil ya fermentasi itu tadi 1 liter, terus 1 liter dicampur dengan air 20 liter. Setelah itu diapakan? Dikocokkan ke